Bab 176 Kanker. Din Zhang, ambil langkah untuk berbicara. Wakil Presiden Sun memandang Zhang Dian dengan agak canggung. Zhang Dian langsung mengerti maksud Wakil Presiden Sun. Melihatnya seperti ini, hasilnya terlihat tidak terlalu optimis. Ekspresinya sedikit berubah dan dia buru-buru berkata, "Baiklah, saya akan membahasnya dulu dengan Anda." Menyeret Sun. Wakil Presiden pergi. Din Zhang, tidak perlu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak peduli apa hasilnya, aku tahan. Wei Gongsun menyela mereka berdua dengan suara yang dalam. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya dan dia mengepalkan tinjunya. Zhang Dian tidak punya pilihan selain memberitahu Wakil Presiden Sun, katakan saja di depan Biro Kesehatan. Wakil Presiden Sun tampak malu dan ragu-ragu, "Nih. Wei menderita perut, kanker perut." Kanker perut. Tubuh Wei Gongsun yang terbungkus besi tiba-tiba bergetar, tinjunya yang terkepal gemetar, dan dia diliputi rasa takut. Penyakit mematikan. Wei Gongsun terkenal karena kekejaman dan kegigihannya di kalangan polisi, dan hampir tidak ada yang bisa membuatnya terkesan. Namun ketika mendengar istri tercintanya mengidap penyakit kanker, ia merasa seperti terkena pukulan yang keras, pikirannya menjadi kosong, dan matanya seketika menjadi hangat. Tidak mungkin. Wei Suening tiba-tiba berdiri, wajahnya menjadi pucat, dan matanya yang cerdas tiba-tiba berkaca-kaca. "Jangan khawatir, Direktur Kesehatan. Mungkin hasil tesnya salah. Saya akan meminta Wakil Presiden Sun untuk memverifikasinya lagi." Zhang Dian juga memasang ekspresi pahit di wajahnya. Nyonya Wei Gongsun tidak akan berada di rumah sakitnya. Jika ada masalah, akibatnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Din, hasilnya benar, tapi untungnya kanker lambung stadium awal dan masih bisa dikendalikan, tambah Wakil Presiden Sun buru-buru. "Oh, tahap awal, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Itu adalah alarm palsu. Ketika Zhang Dian mendengar bahwa itu hanya tahap awal, wajahnya langsung bersinar. Organisasi Kesehatan Skanen. Pasien yang baru pulih dari kanker dini. "Din Zhang, apa maksudmu kekasihku bisa diselamatkan?" Wajah Wei Gongsun menjadi cerah dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Wei Suening juga tertegun dan memandang Zhang Dian dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja, Direktur Kesehatan, bukankah saya baru saja berjanji kepada Anda? Selama adik ipar saya bersikeras untuk dirawat di Rumah Sakit Rakyat Qinghai, saya dapat menjamin bahwa dia akan aman dan sehat. Momentumnya kembali sekarang, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan dukungan American Medical Association, ia memang yakin bisa menyembuhkan istri Wei Gongsun." "Din Zhang, bagaimana sebenarnya penyakit istri saya harus diobati?" Wei Gongsun bertanya dengan tergesa-gesa. Ia bukanlah anak berusia 3 tahun yang bisa tertipu oleh perkataan baik seseorang. Penyakit seperti ini tidak bisa disembuhkan oleh Zhang Dian dengan beberapa jaminan. "Meskipun saya berspesialisasi dalam penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, saya juga memiliki beberapa penelitian tentang tumor. Biarkan saya menganalisisnya untuk Anda." Zhang Dian tidak dapat mempercayai dirinya sendiri ketika mendengar kata-kata Wei Gongsun, dan buru-buru mengambil film dan pemeriksaan darinya. Wakil Presiden Sun lembar laporan sampai ke Wei Gongsun dan Wei Suening. "Biro Kesehatan, begini, ini hasil gastroskopi dan histopatologi biopsi adik ipar saya. Bisa didiagnosis sebagai gejala awal kanker lambung, yang bisa diobati dengan gastrektomi radikal D1 laparoskopi, ada di Biro Kesehatan berada di garis depan negara ini." Zhang Dian menghibur Wei Gongsun sambil menganalisis. Wei Gongsun tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar apa yang dia katakan jelas dan logis dan tidak terdengar seperti omong kosong. Tampaknya dekan baru ini cukup mampu dan dia cukup mengaguminya. "Saya dengar tingkat kelangsungan hidup setelah operasi hanya beberapa tahun, kan? Apakah ada kemungkinan kambuh lagi?" Saat ini, Wei Suening mau tidak mau menyela dan bertanya di internet. Informasi tentang kanker lambung menyebutkan bahwa dalam waktu 5 tahun sejak gejala awal pasca operasi, tingkat kelangsungan hidup pasien mencapai 80 hingga 90%, namun tidak disebutkan apakah akan ada kekambuhan setelah 5 tahun. Tahukah Anda, usia ibunya baru kurang dari 50 tahun.
Jika dia hanya bisa hidup 5 tahun, apa bedanya dengan tidak berobat? Keponakanku, menurutku, itu berbeda-beda dari orang ke orang. Tingkat medis di dunia belum 100% sempurna. Operasi apapun ada risikonya. Radang usus buntu bisa menyebabkan kematian. Zhang Dian tersenyum sabar. Din Zhang, apakah ada metode yang lebih dapat diandalkan? Jika kamu dapat menyembuhkan kekasihku, aku, Wei Gongsun, akan selalu mengingat kebaikanmu. Wei Gongsun bertanya dengan cemas. Meskipun tingkat keberhasilan operasi ini sudah sangat tinggi, tapi dia berhasil masih khawatir. Ya, ada. Asosiasi Medis Amerika telah mengembangkan obat anti kanker jenis baru yang secara efektif dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan menjamin tingkat kelangsungan hidup pasien. Ini sangat efektif untuk pasien kanker stadium awal. Dian He mengangguk, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dengan koneksi saya, tidak masalah mendapatkan obat dari mereka. Faktanya, obat-obatan ini dijual secara terbuka di Scanen Healthcare Organization, tapi untuk menunjukkan kemampuannya, ia sengaja menunjukkan bahwa obat-obatan tersebut sulit didapat. Terima kasih banyak, Direktur Zhang. Wei Gongsun sangat bersemangat. Din Zhang, tolong bantu saya menghubungi Anda untuk membelinya sekarang. Diambil untuk waktu yang lama. Sekali diminum, jika sudah berakhir, Anda tidak bisa berhenti. Jika tidak kondisi pasien akan memburuk dengan cepat, dan bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhang Dian buru-buru memperingatkan, apalagi, harga obat ini sangat mahal, dan biaya obat bulanannya hanya lebih dari 100,000 yuan. Di matanya, meskipun Wei Gongsun adalah Direktur Biro Umum Keamanan Publik, dia mungkin tidak memiliki sumber daya keuangan untuk meminum obat mahal tersebut. Tahukah Anda, setelah dihitung dengan cermat, biaya pengobatan saja tahun ini akan menjadi 2 juta, belum termasuk biaya pemeriksaan lainnya. Jika Anda ingin memperpanjang hidup Zheng Yunxia selama 20 tahun, biayanya lebih dari 40 juta. Karena dia baru saja tiba dari ibu kota belum lama ini, dia tidak mengetahui bahwa Zheng Yunxia adalah putri dari Tuan Zheng Jiacheng, taipan mobil di kota Qinghai. Apalagi 40 juta, bahkan 400 juta pun tidak berarti apa-apa bagi keluarga Zheng. Tidak masalah, uang bukanlah masalah. Wei Gongsun mengangguk dengan tergesa-gesa dan setuju, memutuskan untuk meminta bantuan Zheng Xifan. Meskipun Anda adalah menantu dari keluarga Zheng, dia tidak pernah mengeluarkan sepeser pun dari keluarga Zheng selama ini, hanya demi wajah. Tapi sekarang demi kekasihnya, dia harus mengesampingkan wajah ini dan mengandalkan pada kemampuannya sendiri untuk membalas budi. Saya benar-benar tidak mampu membayar tagihan medis sebesar itu. Ayah, aku masih merasa tidak aman. Bagaimana kalau, mengapa tidak membiarkan He Jiarong datang dan melihatnya? Wei Suening berkata dengan ragu-ragu. Meskipun dia dan Lin Yu sangat sulit untuk dihadapi, dia masih mempercayai Lin Yu padanya jantung. Ketika Zhang Dian mendengar Wei Suening menyebut Lin Yu, wajahnya menjadi gelap, tapi dia segera memulihkan senyumannya dan berkata, "Keponakan, penyakit ibumu adalah kanker lambung, salah satu dari 5 penyakit yang paling tidak dapat disembuhkan di dunia. Untuk salah satu penyakit mematikan, cara yang paling efektif untuk mengobatinya adalah dengan menggunakan pengobatan barat. Masih menjadi pertanyaan apakah bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Apalagi kalaupun bisa disembuhkan, pengobatan herbal Tiongkok terlalu lambat untuk mulai bekerja. Pada saat efeknya terlihat, sel-sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuh." Petik 2. Sue Ning, apa yang dikatakan Paman Zhang Anda masuk akal. Meskipun Jiarong memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dia masih seorang Tionghoa tradisional obat, dan hasilnya lebih lambat. Penyakit ibumu tidak bisa ditunda. Begitu sel kanker menyebar, itu akan merepotkan. Menurutku pengobatan barat juga merupakan metode pengobatan terbaik. Wei Gongsun mengangguk setuju. Faktanya, dia sangat percaya pada keterampilan medis Lin Yu, tetapi dalam kesannya, metode pengobatan Lin Yu memang lambat untuk diterapkan, sama seperti terakhir kali dia merawat kekasihnya yang menderita penyakit sulit seperti nyeri pinggang dan kaki akupuntur beberapa kali dan meminumnya. Butuh beberapa dosis obat herbal untuk mendapatkan efeknya. Sekarang istrinya menderita kanker,
namun ia tidak tahan dengan konsumsi tersebut, jadi wajar saja semakin cepat pengobatannya dapat disembuhkan, semakin baik. Oke, Wei Suening bergumam dengan sedikit keengganan. Meskipun perkataan Zhang Dian masuk akal, dia hanya tidak mempercayainya. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia tidak memiliki kesan yang baik padanya dan merasa bahwa dia agak gelap. Zhang Dian kemudian menghubungi Scan Healthcare Organization dan meminta mereka mengiriminya sejumlah obat anti kanker baru sesegera mungkin. Saat ini, di Aula Huiseng, Lin Yu dan Sun Qianqian sedang duduk berdampingan, membantu pasien. Sebuah mobil hitam, mencicit, dan berhenti di depan pintu Aula Kebangkitan. Kemudian Han Bing, yang mengenakan jaket kulit hitam ketat, keluar dari mobil. Setelah memasuki rumah, dia langsung berteriak kepada Lin Yu, "Dr. He, ayo pergi. Saya mohon minum kopi." "Maaf, Kolonel Han, saya tidak punya waktu. Apakah Anda tidak melihat bahwa saya sedang merawat pasien?" Lin Yu meliriknya sedikit malu. "He Jiarong, yang aku katakan sekarang adalah tolong. Jika kamu tidak pergi, aku mungkin harus mengubah kata-kataku." Han Bingbing mengancam dengan dingin, tangannya sudah menyentuh tas saku di pinggangnya. Oke. Lin Yu berdiri tanpa daya, memberitahu Sun Qianqian, dan mengikuti Han Bing keluar. Lin Yu tidak mengerti mengapa wanita ini tiba-tiba mendatanginya lagi, tetapi karena dia memegang pegangan di tangannya, dia hanya bisa membiarkannya mengendalikannya. Dia melirik pinggang ramping Han Bing dan pantat ketatnya yang terbungkus celana kulit. Kata-kata seperti cambuk dan lilin yang menetes muncul di benaknya, dan dia ingin menamparkan pantatnya yang terbalik 2 kali dengan dia. "Apa yang kamu lihat?" Han Bing berbalik dan menemukan bahwa Lin Yu sedang menatap bagian bawah tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba memerah, malu dan marah. "Oh, tidak apa-apa. Ada luka kecil di celana kulitmu," kata Lin Yu ringan dan masuk ke dalam mobil. "Ah!" Han Bing terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat pantatnya. Setelah memeriksa dalam waktu lama, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Lin Yu, memelototinya dengan penuh kebencian, dan mengemudikannya mobil di sepanjang jalan. Begitu cepat, Lin Yu hampir pingsan. Han Bing akhirnya memarkir mobilnya di depan sebuah kafe, mengajak Lin Yu masuk mencari sudut terpencil untuk duduk, memesan 2 cangkir kopi, lalu memeluk tangannya, memasang postur ratu, dan berkata dengan dingin dan bangga, "Katakan nah, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Ada apa denganmu?" Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku tidak melakukan kesalahan apapun." "Mati." Bebek itu tangguh mulut. Han Bingbing mendengus, lalu mengeluarkan benda keras dari saku kulitnya dan melemparkannya ke depan Lin Yu. Bab 177 menuai akibatnya. Wajah Lin Yu tiba-tiba terkejut, ternyata itu adalah tablet kayu persik yang dia kirimkan kepada Qin Lang untuk disembunyikan di rumah Dian. "Di mana kamu mendapatkannya?" Lin Yu memandang Han Bing dan berseru kaget, merasa seolah-olah dia ditelanjangi dan diawasi telanjang. Dia sudah meminta Qin Lang untuk cukup disembunyikan, tapi dia masih ditemukan olehnya. "Kamu masih ingin lepas dari pandanganku dengan tipuan kecilmu?" Han Bingbing tertawa, dengan ekspresi yang agak menghina. Lin Yu benar-benar kesal dengan nadanya yang menghina, dan berkata dengan dingin, "Kolonel Han, mencampuri kehidupan orang lain sesuka hati bukanlah sesuatu yang pantas kamu pamerkan, kan?" Tanda seru. "Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ratu yang unggul? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah satu-satunya? Bisakah kamu memata-matai orang lain sepenuhnya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya juga tahu segalanya tentang Anda. Anda adalah satu-satunya putri Han Jingwen dari keluarga Han di Beijing, lulusan berprestasi dari Universitas China Teknologi Pertahanan, dan siswa pertukaran berprestasi dari Akademi Militer Amerika Serikat di West Point. Seorang perekrut khusus dari Biro Keamanan Nasional yang dibebaskan dari ujian, ketua tim Departemen Intelijen Militer, dan memenangkan prestasi kelas 2-3 kali dan pahala kelas 1-2 kali. Kamu menderita luka tembak di bahu kanan, 3 luka tusuk di punggung, dan dada kirimu." "Diam." Han Bing meraung histeris, wajahnya memerah, kaget dan marah, matanya terbuka lebar,
menatap Lin Yu seolah-olah dia melihat hantu. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui identitas aslinya? Bagaimana mungkin mengetahui detail seperti itu? Jika dia tidak berteriak tepat waktu, bajingan ini hampir memperlihatkan luka di payudara kirinya. Anda harus tahu bahwa semua informasi dan resume Anda diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat negara bagian, dan hanya pejabat di tingkat wakil negara bagian atau lebih tinggi yang berhak melihatnya. Raungannya membuat takut orang-orang di sekitarnya, dan mereka semua melihat ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu semua ini? Han Bing merendahkan suaranya, mengertakkan gigi, dan menatap Lin Yu dengan penuh kebencian, merasa malu dan marah. Sekarang, dia akhirnya merasa ditelanjangi dan terlihat telanjang. Kolonel Han, Anda bukan satu-satunya yang bisa melihat langit. Jangan berpikir bahwa Anda selalu bisa lebih unggul dari orang lain. Sejujurnya, ini hanya panggilan telepon bagi saya untuk mengetahui informasi Anda, tampak dingin. Benar-benar tidak ada kata-kata yang menyombongkan diri dalam perkataannya. Dia hanya menelepon kakek Lei Jun, Tuan Lei, dan dia mendapatkan informasi detail dari Han Bing. Mengenai seberapa besar masalah yang dialami Tuan Lei, dia tidak tahu. Juga, jangan berpikir bahwa kelompok intelijen militer yang Anda kendalikan begitu misterius. Jika tebakan saya benar, mereka hanyalah sekelompok pengacau yang mengetahui sihir aneh. Sejujurnya, Lin Yu berhenti sejenak setelah berkata, ini. Dia mengulurkan telapak tangannya, lalu perlahan mengencangkannya. Dengan tatapan tajam di matanya, semua orang ini bersama-sama tidak cukup bagiku untuk bertarung hanya dengan satu tangan. Sebuah kata otomatis muncul di benak Han Bing. Ini adalah perasaan paling intuitif yang diberikan kepadanya oleh aura yang dipancarkan oleh Lin Yu. Melihat ketajaman di mata Lin Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasa bahwa pria di depannya benar-benar berbeda dari He Jiarong yang tersenyum dan pemalu yang dia lihat pada hari kerja, tak terduga seperti laut. Sekarang dia hanya memamerkan keunggulannya, dan dia benar-benar membiarkan dirinya mencium bau kematian. Setelah beberapa saat, detak jantung Han Bing yang cepat melambat, dan dia bertanya dengan rasa takut yang masih ada, bagaimana kamu tahu? Sudah kubilang, tebak, jelas bukan orang biasa yang bisa mengikuti Qin Lang tanpa ketahuan. Lin Yu berkata dengan ringan. Faktanya, ketika Han Bing pergi untuk memberikan penawarnya kepada Ye Qingmei terakhir kali, Lin Yu menebaknya. Kali ini kartu kayu persik jatuh ke tangannya, yang semakin menegaskan dugaan Lin Yu. Alasan mengapa Han Bing begitu sombong adalah karena dia bertanggung jawab atas sekelompok orang aneh. Namun di mata Lin Yu, orang-orang ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dengan keterampilan yang diturunkan oleh leluhurnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka menjadi abu. Jika Han Bing tidak menonton di sini, Xuan Qingzi akan mati berkali-kali. Kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang urusanku, urusanmu. Aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Han Bing ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Nadanya benar-benar kehilangan aura arogan sebelumnya. Nona, kopimu. Kali ini, pelayan datang, meletakkan kopi di atas meja, lalu berbalik dan pergi. Namun, setelah hanya mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berbalik dengan cepat, mengeluarkan pistol berwarna gelap, dan menembak tanpa ragu, dia menembak kepala Han Bing. Pelurunya meledak di udara, dan hulu ledak emas menarik saluran vakum di udara, mengenai bagian belakang kepala Han Bing. Pada saat ini, bayangan hitam yang lebih cepat dari peluru tiba-tiba melesat menuju Han Bing. Bang! Peluru itu akhirnya mendarat di depan jendela kaca, dan kaca temper yang besar pecah karena suara tersebut, mengenai punggung Lin Yu. Sosok gelap yang menerkam Han Bing barusan adalah Lin Yu. Jika dia lebih lambat, Han Bing mungkin terbunuh di tempat. Ah! Kerumunan itu tiba-tiba berteriak dan bergegas keluar. Ketika pelayan melihat bahwa tembakan pertama kosong, dia berpura-pura melepaskan tembakan kedua, tetapi pada saat itu terdengar 2 suara tembakan, dan kemudian ada 2 lubang darah lagi di tubuhnya bunyi gedebuk. Kemudian 2 pria berbaju hitam berlari masuk dengan cepat. Salah satu dari mereka segera berjongkok dan memeriksa leher pelayan. Yang lain berkata dengan cemas kepada Han Bing, Tuan,
apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Tidak apa-apa. Pecahan kaca dari lengan bajunya, dia berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi yang rumit, terima kasih, aku berhutang nyawa padamu. Senang rasanya mengetahuinya. Han Bing sangat marah hingga dia hampir menderita luka dalam. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Bahkan jika dia benar-benar berpikir demikian di dalam hatinya, dia harus bersikap sopan dengan mulutnya. Kamu tidak seharusnya memukulinya sampai mati. Sulit untuk mengetahui siapa yang ingin membunuhmu sekarang. Lin Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu siapa orang itu, kata Han Bing dengan tenang. Meskipun dia baru saja mengalami bencana, tidak ada emosi di wajahnya. Inilah kualitas yang harus dimiliki seorang prajurit tertinggi. Baginya, saat dia menjadi seorang prajurit, hidup dan mati tidak lagi menjadi perhatian. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Lin Yu terkejut. Apakah menurutmu aku selalu menganggap diriku sebagai ratu yang unggul? Han Bing tidak menjawabnya, menatapnya dengan senyuman pahit yang mencela diri sendiri. Sebenarnya, aku selalu menjadi pion di tangan pertarungan besar, untuk kekuatan. Tenggorokan Lin Yu bergerak. Dia bergerak, menatapnya dengan mata yang rumit. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Ingat perjanjian yang kita buat tadi. Aku berhutang nyawaku padamu dan aku akan membayarnya kembali padamu di masa depan. Setelah Han Bing selesai berbicara, dia berbalik untuk memeriksanya pada pelayan yang sudah mati. Lin Yu menghela nafas pelan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa Han Bing cukup menyedihkan. Sebagai seorang wanita, dia tampak sangat cantik di permukaan, tetapi dia telah menjalani hari ini tanpa hari esok. Ngomong-ngomong, ikan besar yang kubilang mungkin akan datang. Hati-hati. Lin Yu hendak keluar ketika Han Bing tiba-tiba mengingatkannya. Setelah dibuat masalah oleh Lin Yu barusan, dia lupa masalah serius memanggilnya hari ini. Terima kasih. Lin Yu berkata dengan lembut dan pergi dengan cepat, sambil mencibir dalam hatinya, ikan besar. Lebih besar dari dia. Setelah setengah bulan, hujan plum turun di Qinghai. Dibandingkan dengan kekeringan pada periode yang sama tahun lalu, musim hujan plum tahun ini lebih banyak hujannya, dengan hujan ringan turun hampir dari pagi hingga malam. Lin Yu sedang berbaring di kursi taisi di cabang paviliun Heji Baoyu di Huigu Plaza saat ini, memegang secangkir teh. Matanya menyapu bolak-balik ke arah Jiang Yan, yang mengenakan rok profesional hitam dan stoking berwarna daging. Dia diam-diam mengagumi dalam hatinya, bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini. Wanita sempurna seperti itu hanyalah sebuah karya seni. Untung saja itu istrinya. Kalau itu milik orang lain, semuanya akan sia-sia. Bos, Anda telah mengawasi nyonya rumah selama lebih dari setengah jam. Tehnya sudah dingin. Biarkan saya menggantinya untuk Anda. Seorang pemandu belanja cantik yang juga mengenakan rok profesional membungkuk dan mengingatkan Lin Yu dengan lembut. Harus berubah. Lin Yu menyerahkan cangkir tehnya, puas. Dia tidak menyangka menjadi bos begitu memuaskan sehingga dia tidak ingin kembali ke rumah sakit untuk menemui dokter. Kamu bajingan, kamu hanya tahu cara berbaring dan bermain. Aku lelah. Bangun dan biarkan aku duduk sebentar. Setelah Jiang Yan mengantar seorang tamu, dia datang dan melihat Lin Yu berbaring marah dan mengambil kakinya dan menendang ringan kakinya. Nyonya, silakan duduk. Lin Yu segera berdiri, menunggu Jiang Yan duduk, dan mulai menggosok bahunya. Beberapa pemandu belanja mau tak mau menutup mulut dan tertawa-tawa, namun tidak bermaksud tertawa sama sekali. Menurut mereka, bos mereka tidak takut pada istrinya, melainkan menyayangi istrinya. Saudari Yan, bagaimana? Apakah lebih nyaman menjadi bos wanita daripada menjadi dokter? Lin Yu berkata sambil tersenyum tersanjung. Saya merasa tidak enak badan. Saya masih ingin menjadi dokter. Ketika Jiang Yan menyebutkan ini, sedikit keluhan muncul di wajahnya yang dingin, dan dia merasa panik di dalam hatinya. Tidak apa-apa, cepat atau lambat, dia harus kembali untuk mengundang kita. Lin Yu menghiburnya dengan lembut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas bahunya sedikit lebih cepat. Saat ini, di kantor Presiden Rumah Sakit Rakyat Qinghai,
Zhang Dian sedang melihat laporan kinerja masing-masing departemen bulan ini, mengangguk puas. Pertemuannya selama periode ini tidak sia-sia, dan efisiensi masing-masing departemen telah meningkat secara signifikan dibandingkan bulan lalu ketika Qi Mingqing berada di sini. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Masuk. Zhang Dian mengerutkan kening dan berteriak tidak senang. Zhang Yuan, ini tidak baik. Wakil Presiden Sun buru-buru berlari masuk, Nyonya Wei ada di sini untuk konsultasi lanjutan. Memelototinya dengan marah. Situasinya tidak baik, Zhang Yuan. Wakil Presiden Sun menelan ludah, menutup pintu, lalu berlari dan berbisik, Nyonya Wei sudah menjalani gastroskopi, tetapi dokter yang merawat bagian onkologi yang merawatnya terakhir kali adalah Seng. Xiao Sun mengatakan bahwa berdasarkan warna kulit dan gejalanya, kanker lambung Ni Wei mungkin telah berkembang menjadi kanker lambung stadium lanjut. Tidak mungkin. Ekspresi Zhang Dian tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tegas, saya tahu efek obat anti-kanker skanen. Jika Anda bersikeras meminumnya, pasti tidak akan menyebar. Pasien kanker, para ahli, tidak mungkin salah, kata Wakil Presiden Sun cemas. Dong dong dong. Kali ini, terdengar ketukan lagi di pintu. Zhang Dian mengedipkan mata ke Wakil Presiden Sun dan memberi isyarat padanya untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Xiao Sun dari Departemen Onkologi yang masuk. Setelah melihat Zhang Dian, dia berkata dengan cemas, Zhang Yuan, hasil gastroskopi Ni Wei sudah keluar, dan memang berkembang menjadi kanker lambung stadium lanjut dan menyebar. Petik 2. Bagaimana mungkin? Ekspresi Zhang Dian berubah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Jika sesuatu yang buruk terjadi, amarah Wei Gongsun tidak akan membiarkannya dipotong-potong. Dia memaksa dirinya untuk tenang, memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata dengan panik kepada Wakil Presiden Sun, ya, Anda bertanggung jawab atas obat yang dikirimkan scan setiap minggu, bukan? Apakah Biro Kesehatan datang mengambilnya tepat waktu? Ya, saya bertanya kepada Direktur Xiao Luo dari apotek, dan Biro Kesehatan mengirim seseorang untuk mengambilnya setiap minggu, kata Wakil Presiden Sun buru-buru. Pergi, telepon Xiao Luo dan minta dia membawakan beberapa botol obat. Zhang Dian memerintahkan Xiao Sun dengan suara gemetar, jantungnya berdebar kencang. Seharusnya tidak. Kalau obatnya diminum tepat waktu, tidak akan pernah ada masalah. Mungkinkah ada yang salah dengan obat yang dikirimkan scan padanya? Tidak mungkin. Jika skanen tidak memberitahunya bahwa dia memiliki persahabatan dengannya, bahkan jika dia tidak memiliki persahabatan dengannya, tidak mungkin dia merusak reputasinya. Din, kamu sedang mencariku. Sun Yuan, kamu juga di sini. Kali ini, Xiao Luo dari apotek masuk dan menyapa Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun dengan ekspresi menyanjung. Ronald, izinkan saya bertanya. Apakah orang-orang datang untuk mengambil obat anti kanker yang saya berikan kepada Anda setiap minggu? Ya, Ronaldinho mengangguk berulang kali. Bawakan aku obatnya dan lihatlah, kata Zhang Dian buru-buru. Din, lihat. Ronaldinho buru-buru menyerahkan 2 botol obat anti kanker dengan kemasan yang sama kepada Zhang Yuan, dan berkata dengan bangga, menurut semangat pertemuan Anda, saya melakukan beberapa trik pada obat tersebut dan menemukan toko di mana kami produsen obat anti kanker yang sering bekerja sama dengan kami telah memproduksi obat anti kanker persis seperti milik mereka. Meski efeknya sedikit lebih buruk, keuntungannya sangat besar. 30% keuntungan apotek kami bulan ini dihasilkan olehnya. Persetan denganmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhang Dian menamparkan wajahnya dan berkata dengan histeris, aku akan membunuhmu. Bab 178, Serbaguna. Setelah mengatakan itu, Zhang Dian tiba-tiba mengambil cangkir teh di atas meja dan memukul wajah Xiao Luo dengan cangkir teh. Xiao Luo jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menutupi wajahnya yang terbakar dan menangis. Din, ini bukan pesananmu. Apakah Anda ingin memaksimalkan kepentingan Anda? Anda berani membalas. Zhang Dian mengangkat alisnya dan berjalan mengitari meja, mencoba melanjutkan, tetapi dihentikan oleh Wakil Presiden Sun. Din, Dekan, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Saya tidak memberitahu dia dengan jelas bahwa obat itu untuk istri Direktur Kesehatan.
Wakil Presiden Sun menyalahkan dirinya sendiri, prioritas utama bukanlah menyelidiki tanggung jawab tersebut, tetapi untuk mencari solusi. Ketika Zhang Dian mendengar ini, dia menenangkan amarahnya, berpikir sejenak, dan berkata kepada Xiao Sun, kamu ahli dalam bidang ini. Seberapa jauh kondisi Nyonya Wei berkembang sekarang? Petik 2. Xiao Sun mengangkat kacamatanya dan berkata dengan tergesa-gesa, menurut diagnosa, kondisi Nyonya Wei adalah jenis polip kanker lambung stadium lanjut, dan dia harus menjalani gastrektomi. Dianjurkan untuk menggunakan radikal D2 operasi untuk menghilangkan lesi dan membersihkannya sepenuhnya. Hanya dengan mengangkat kelenjar getah bening stasiun 1 dan 2 di sekitar perut dan mengangkat omentum dan lambung di luar omentum, kekambuhan dapat dicegah. Dian bertanya dengan cemberut. Dulu, ketika efek penyembuhan kanker lambung buruk, tingkat kelangsungan hidup setelah 5 tahun hanya sekitar 20%. Sekarang meningkat menjadi sekitar 57%, jawab Xiao Sun buru-buru. Tidak, ini terlalu rendah. Masih terlalu rendah. Zhang Dian berkeringat di kepalanya. Jika dia pasien biasa, bukan urusannya apakah dia hidup atau mati, tapi sekarang begini pasien adalah kekasih Wei Gongsun. Wei Gongsun adalah sekutu pertamanya setelah datang ke Qinghai. Beberapa waktu lalu, dia membantunya memberi pelajaran kepada Ma Ye. Ma Ye juga mengeluarkan semua uang yang dimenangkannya, agar dia tidak bisa kehilangan Wei Gongsun sebagai sekutunya. Dia menyinggung Xie Changfeng, Wei Gongsun menjadi lebih penting. Zhang Dian terdiam lama, sekarang situasinya kritis dan dia hanya bisa meminta bantuan organisasi perawatan medis scan. Kalian berdua, ingat, jangan ungkapkan sepatah kata pun tentang obat palsu itu kepada siapapun. Zhang Dian menatap tajam ke arah Xiao Luo dan Xiao Sun, jika ada yang bertanya, katakan saja padaku bahwa aku selalu menggunakan obat yang sama. Obat anti kanker dikirim oleh scan, dan ingatlah untuk memberitahu pengedar narkoba yang memproduksi obat anti kanker palsu, jika dia berani membocorkan informasi apapun, dia akan bangkrut. Tanda seru, Xiao Luo dan Xiao Sun mengangguk dengan cepat. Pergi, Zhang Dian menatap tajam ke arah Xiao Luo. Ronaldinho menutupi separuh wajahnya yang terbakar dan berlari merangkak, dan Xiao Sun segera mengikutinya. Zhang Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wakil Presiden Sun berkata dengan panik, Biro Kesehatan akan segera datang. Haruskah kita mengatakan yang sebenarnya kepadanya? Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya? Bisakah kertas menutupi apinya? Karena dia juga seorang profesor sementara di scan, mereka segera setuju. Namun, harganya mahal, jadi Zhang Dian tidak punya pilihan selain gigit jari dan setuju. Sudah berapa lama dan hasil tesnya belum keluar. Wei Gongsun berdiri di Departemen Onkologi dan berteriak pada Xiao Sun. Meski hasil tesnya belum keluar, ia sudah menduga kondisi istrinya pasti semakin parah. Karena dalam setengah bulan terakhir ini, sakit perutnya semakin hari semakin parah, disertai mual dan muntah, hingga membuat seluruh tubuh menjadi sakit. Semakin kurus. Terlebih lagi, atas saran Xiao Sun, Wei Suening telah membawa Zheng Yunxia ke rumah sakit. Jika situasinya tidak serius, apakah perlu dirawat di rumah sakit? Biro Wei, Biro Kesehatan, jangan khawatir. Saat ini, Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun masuk dengan tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Bagaimana mungkin saya tidak terburu-buru? Din Zhang, bukankah Anda mengatakan bahwa obat ini dapat secara efektif mengendalikan kondisi istri saya? Mengapa semakin dia meminumnya, semakin buruk keadaannya? Kemarahan, matanya selebar lonceng tembaga, itu membuat penampilannya yang megah tampak semakin menakutkan. Zhang Dian gemetar ketika Wei Gongsun meneriakinya, dan buru-buru berkata, Biro Kesehatan, saya tidak menyangka ini. Saya menghubungi organisasi perawatan medis scan segera setelah saya mengetahui situasinya sekarang. Mereka mengatakan ada masalah. Situasi ini mungkin ditentukan oleh fisik pribadi, dan kemungkinannya adalah 1 dari 10.000. Saya tidak menyangka adik ipar saya akan terjebak dalam peluang sekecil itu. Kemampuan Zhang Dian untuk berbohong itu wajar, dan dia bahkan tidak berkedip saat berbicara omong kosong. Ketika Wei Gongsun mendengar apa yang dia katakan,
amarahnya sedikit mereda. Karena ini masalahnya, dia tentu saja tidak bisa marah kepada Dinsang. Sikapnya melunak dan dia buru-buru berkata, Zhang Yuan, kamu harus membantuku menemukan solusi. Aku harus menyelamatkan kekasihku. Tentu saja. Zhang Di berkata dengan tatapan setia, urusan biro kesehatan adalah urusanku. Meskipun kakak iparku telah menderita kanker lambung stadium lanjut, selama dia menjalani operasi kanker lambung, operasi reseksi parsial masih dapat menyembuhkan penyakitnya. Faktanya, Rumah Sakit Rakyat Qinghai kami memimpin negara dalam bidang operasi ini. Namun, saudara ipar saya tidak lebih baik dari yang lain operasi kepada orang-orang berikut. Saya merasa tidak nyaman, jadi saya hanya bertanya kepada organisasi kesehatan scan dengan wajah tua ini. Butuh waktu setengah jam sebelum mereka setuju untuk mengirim spesialis gastrektomi terbaik, itulah sebabnya saya hanya datang turun sekarang. Sungguh, Zhang Yuan, aku salah menyalahkanmu barusan. Aku, Wei Gongsun, tidak dapat membantumu. Wei Gongsun meneteskan air mata dan menamparkan wajahnya sendiri. Oh, Biro Kesehatan, apa yang kamu lakukan? Kamu menamparkan wajahku. Kita adalah teman baik. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan satu sama lain. Zhang Dian segera meraih tangan Wei Gongsun. Lao Zhang, aku, Wei Gongsun, akan selalu berhutang budi padamu. Apa yang kamu bicarakan? Kita berdua bersaudara sedang membicarakan tentang hutang kita atau tidak. Zhang Dian buru-buru melambaikan tangannya. Menguasai. Salah satu master terbaik. Wakil Presiden Sun di samping melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Dia sangat terkesan dengan metode Zhang Dian dan pemerintah kota. Dia memang luar biasa dan komprehensif. Singkatnya, dia mengubah hal buruk menjadi hal baik. Dialah yang menipu Wei Gongsun, tetapi pada akhirnya, Wei Gongsun harus berterima kasih padanya. Wakil Presiden Sun diam-diam senang. Dia benar-benar bersama orang yang tepat. Selama dia bisa mempelajari 50% atau 60% keterampilan Dekan Zhang, maka ketika Dekan Zhang dipromosikan, dialah yang akan menjadi dekan. Lao Zhang, kapan dokter asing yang kamu sebutkan akan tiba? Wei Gongsun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurang dari 3 hari. Zhang Dian menepuk dadanya dan kemudian memerintahkan, Xiao Sun, ada beberapa persiapan yang diperlukan. Untuk operasi dalam 2 hari terakhir, kamu harus cepat dan bersiap-siap. Di bangsal rawat inap VIP, Wei Suening baru saja menidurkan ibunya, dan melihat wajah kurus ibunya, lapisan air mata muncul lagi di matanya. Xiao Ning, jangan menangis, ibu tidak takut mati. Zheng Yunxia tersenyum lemah pada Wei Suening, mengulurkan tangan dan meraih tangan Wei Suening, tersenyum pucat, dan berkata dengan lembut, ibu hanya minta maaf, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu menikah. Bu, begitu dia mengatakan ini, air mata keluar dari mata Wei Suening, dan dia memeluk Zheng Yunxia, menangis, Bu, aku tidak ingin kamu mati. Dia tidak akan mati. Kakak, pada saat ini, Zheng Xifan buru-buru masuk dari luar bangsal, duduk di tempat tidur, memegang tangan Zheng Yunxia, dan berkata dengan mendesak, ini hal yang besar, mengapa tidak kamu melakukannya lebih awal? Katakan padaku, ada apa dengan itu? Ini sangat serius. Apakah kamu tidak sibuk dengan pekerjaan? Kata Zheng Yunxia dengan senyum pucat. Dia sudah sangat tua dan tidak tahan dengan masalahnya. Aku baru saja menerima beritanya, dan kakak iparku bahkan tidak tahu untuk memberitahuku. Zheng Xifan berbalik dan menatap Wei Suening, dan kamu gadis, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bajingan itu, dia bilang dia bisa menyembuhkan ibuku. Wei Suening berkata dengan sedih sambil menyeka air matanya. Siapa yang kamu bicarakan? Xiao He. Zheng Xifan mengerutkan kening. Tidak, itu dekan yang jahat itu. Kata Wei Suening dengan getir sambil menangis. Kalau begitu, bukankah kamu mencari Xiao He? Ekspresi Zheng Xifan berubah dan dia berkata dengan panik, mengapa kamu tidak mencari Xiao He untuk penyakit yang begitu serius? Pikir Xiao He bisa menyembuhkannya. Si Wei Gongsun masuk dari luar dan menghela nafas tak berdaya. Karena meminum obat, Zheng Yunxia sudah mengetahui penyakitnya, sehingga Wei Gongsun tidak perlu menghindarinya. Kanker,
Tubuh Zheng Xifan bergetar hebat, dan dia hampir jatuh dari tempat tidur dan duduk di tanah, wajahnya langsung menjadi pucat. Sebelum dia datang, dia tidak pernah menyangka bahwa adiknya akan sakit parah. Langit buta, penyakit ini seharusnya menimpaku. Wei Gongsun menahan rasa sakit di hatinya dan menatap Zheng Yunxia dengan sakit hati. Apa yang dikatakan rumah sakit? Zheng Xifan butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutannya, dan dia bertanya pada Wei Gongsun dengan mata hangat. Din Zhang telah membantu menemukan ahli bedah terkenal dari American Medical Association, dan tingkat kelangsungan hidup pasca operasi bisa mencapai 70%, kata Wei Gongsun dengan sedikit lega. Itu bagus, itu bagus. Zheng Xifan menghela nafas lega, dan kemudian bertanya pada Wei Gongsun, kakak ipar, meskipun kanker mungkin tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok, saya tetap menyarankan agar Xiao He datang dan lihatlah. Tidak perlu, Xiao He tidak tahu cara mengoperasinya. Dalam situasi ini, tidak ada cara lain selain menghilangkan lukanya sesegera mungkin. Wei Gongsun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Tidak, aku akan menemukannya. Aku tidak percaya pria gendut sialan itu. Wei Suening tiba-tiba cemberut, menyeka air mata di wajahnya, dan berlari keluar dengan cepat. Di Aula Huiseng, Lin Yu baru saja kembali dari lapangan Huigu. Dia meletakkan payungnya, mengibaskan air di atasnya, meletakkannya di pintu, dan tersenyum dengan beberapa pasien. Hujannya sangat deras. Dia terjatuh. Dia melihat sesosok tubuh berlari menuju Aula Huiseng dengan cepat dan berlari ke pelukannya. Wei Suening lah yang basah kuyup. Sulit untuk membedakan apakah itu hujan atau air mata di wajahnya dengan getir. He Jiarong, aku tidak akan punya ibu. Bab 179, Nasihat Menyinggung. Wei Suening menangis seperti anak hilang, sangat tidak berdaya dan sedih. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam kesannya, dia belum pernah melihat wanita tertua dari keluarga Wei yang tak kenal takut menjadi begitu rentan. Jangan khawatir, bicaralah perlahan. Lin Yu memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut, dan membujuk dengan lembut seperti anak kecil. Wei Suening dibujuk oleh Lin Yu, dan rasa aman tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah dia mendapat dukungan kuat di tengah badai. Setelah suasana hatinya tenang, Lin Yu menemukan sepasang pakaiannya sendiri untuk dia ganti. Meskipun agak terlalu besar, pakaian itu terlihat sangat lucu, yang benar-benar berbeda dari gaya seragam polisi kuno biasanya. Setelah Wei Suening menjelaskan situasi ibunya kepada Lin Yu hanya bisa mengerutkan kening. Apa? Bajingan, tidak bisakah kamu menyelamatkan ibuku? Ketika Wei Suening melihat ekspresi Lin Yu, mulutnya menjadi rata, dan dia sangat sedih hingga dia akan menangis lagi. Saya tidak bisa menjaminnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya perlu melihat kondisi Bibi sebelum mengatakan apapun. Bagaimanapun, penyakit ini adalah kanker, salah satu dari 5 penyakit mematikan utama di dunia, dan dia tidak dapat menjamin bahwa penyakit tersebut dapat disembuhkan. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kanker diklasifikasikan sebagai Charbuncle, yang merupakan salah satu dari 5 penyakit yang umum dikenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ini juga merupakan penyakit yang telah menyebabkan sakit kepala yang hebat bagi para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok selama berabad-abad. Kalau begitu ayo pergi. Mereka bilang ibuku mengidap kanker lambung stadium lanjut sekarang. Belum mencapai stadium lanjut, dan masih ada harapan untuk pengobatan. Wei Suening buru-buru meraih lengan Lin Yu, jika mereka bisa menyembuhkannya, kamu pasti bisa menyembuhkannya juga. Petik 2. Saya tidak berani menjaminnya. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu mengambil peralatan medisnya dan mengikuti Wei Suening ke rumah sakit rakyat Qinghai. Jiarong. Pada saat ini, di luar bangsal, Zheng Xifan, Wei Gongsun, Zhang Yuan, dan Wakil Presiden Sun sedang mendiskusikan kondisi Zheng Yunxia. Mereka sedikit terkejut ketika melihat jasa baik Lin Yu sebagai pembela. Aku tidak berharap gadis ini benar-benar memanggil Lin Yu untuk datang. Saudaraku He, sudah lama tidak bertemu, kata Zheng Xifan sambil tersenyum. Ini dokter ajaib He Jiarong He. Senyuman di wajah Zhang Dian tiba-tiba menghilang,
dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia dan Lin Yu memiliki dendam yang sudah lama ada. Ketika dia memikirkan terakhir kali Lin Yu menyebabkan dia kehilangan uang dan dipukuli, dia merasa gatal karena kebencian. Ini pasti Dekan Zhang, kan? Lin Yu dan Zhang Dian bertemu untuk pertama kalinya. Mereka melihat kartu identitas di dadanya, dan senyum hangat muncul di wajahnya. Benar saja, dilihat dari penampilannya, pria ini menunjukkan keserakahan di tulangnya. Tuan He, senang bertemu dengan Anda. Zhang Dian berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan menjabat tangan Lin Yu, mengangkat alisnya dan berkata, rumah sakit kami adalah rumah sakit pengobatan barat murni dan tidak ada hubungannya dengan itu. Pengobatan tradisional Tiongkok. Saya ingin tahu untuk siapa Anda di sini. Artinya jelas, rumah sakit pengobatan barat kami tidak menyambut Anda, He Jiarong. Saya di sini untuk mengunjungi Bibi Zheng. Lin Yu berkata dengan ringan. Lin Yu menggunakan kata, mengunjungi, dengan sangat cerdik. Zhang Dian tidak bisa berkata apa-apa, dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Saat ini, Wakil Presiden Sun berdiri dan berkata, Dr. He, Nyonya Wei perlu istirahat. Sebaiknya ada sedikit pengunjung. Tidak buruk. Zhang Dian mengangguk dan memandang Wakil Presiden Sun dengan persetujuan. Jiarong, wajah bibimu benar-benar tidak terlihat bagus. Bagaimana kalau kamu kembali lagi lain kali? Zheng Yunxia memang sedikit lelah setelah mengobrol sebentar dengan Zheng Xifan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Lin Yu tidak memaksa dan hendak berbalik dan pergi. Apakah itu Xiao He di luar? Tanda tanya. Masuklah. Wei Suening tampak bahagia dan buru-buru menyeret Lin Yu ke bangsal. Ibuku memanggilmu. Setelah memasuki bangsal, Lin Yu merasa gugup saat melihat wajah pucat Zheng Yunxia. Melihat kulitnya memang serius, dia dengan lembut memanggil bibi. Ayo duduk di sini. Zheng Yunxia menepuk tepi tempat tidur. Lin Yu dengan cepat memindahkan bangku untuk duduk di samping tempat tidur dan bertanya dengan lembut, Bibi, bagaimana perasaanmu? Bibi merasa lebih baik sekarang karena kamu di sini. Zheng Yunxia berusaha keras untuk tersenyum dan menatap Lin Yu his mata penuh cinta. Saat pertama kali bertemu Lin Yu, Zheng Yunxia sangat menyukainya dan ingin dia menjadi menantunya. Sayangnya, dia sudah lama menikah. Hidung Lin Yu sakit. Zheng Yunxia selalu sangat baik dan ramah padanya. Melihat Zheng Yunxia seperti ini membuatnya merasa sangat sedih. Bibi, bolehkah aku memeriksa denyut nadimu? Lin Yu berkata dengan lembut, lalu meletakkan tangannya di pergelangan tangan Zheng Yunxia. Hei, kamu tidak berkunjung. Apa yang kamu lakukan? Ini rumah sakit, bukan klinikmu. Wakil Presiden Sun bergumam tidak senang saat melihatnya. Ini rumah sakit. Ini ibuku. Ibuku boleh membiarkan siapapun yang dia mau memeriksa denyut nadinya. Oke, biarkan Xiao He mengobrol dengan adikku sebentar. Ayo keluar dan ngobrol. Ayo keluar dan ngobrol. Zheng Xifan segera memanggil Zhang Dian dan yang lainnya keluar dan membuka pintu. Lin Yu menjelajahi tangan Zheng Yunxia beberapa saat, lalu mengulurkan tangan dan membalik kelopak mata Zheng Yunxia, memintanya untuk membuka mulut dan menatapnya. Xiao He, kamu tidak perlu repot. Aku mengenal tubuhku dengan baik. Aku mungkin tidak dapat bertahan selama beberapa hari. Zheng Yunxia berkata dengan lembut, mengulurkan tangan dan memegang tangan Lin Yu khawatir setelah aku mati. Ini Suening. Saya harap Anda dapat membantu saya merawatnya. Bahkan sebagai kakak laki-laki, saya puas. Petik 2. Bibi, saya tidak bisa berjanji kepada Anda. Lin Yu tersenyum lembut padanya dan berkata, aku masih ingin menjaganya. Terserah padamu untuk menjaganya. Petik 2. Wei Suening mendengar arti kata-kata Lin Yu, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan penuh semangat, kamu bajingan, bisakah kamu menyelamatkan ibuku? Suening, apa yang kamu bicarakan? Zheng Yunxia mengerutkan kening dan memarahinya dengan kasar. Aku menelepon Sun Kou. Wei Suening menundukkan kepalanya dan berkata sedikit malu. Tidak apa-apa, Bibi, kami terbiasa bercanda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda 100% yakin dengan penyakit Anda, tetapi hampir pasti. Lin Yu tersenyum, tetapi kami tidak dapat menundanya lebih lama lagi.
Lebih cepat kamu mendiagnosis dan mengobatinya, semakin baik. Kalau begitu, kamu harus merawat ibuku sekarang, kata Wei Suening penuh semangat. Haruskah saya bertanya kepada Biro Kesehatan tentang hal ini? Lin Yu berkata dengan ekspresi gelisah. Pergilah, panggil ayahmu masuk. Zheng Yunxia menepuk tangan Wei Suening. Dia sudah lama tinggal bersama Wei Gongsun, dan sudah lama terbiasa membiarkan Wei Gongsun mengambil keputusan dalam segala hal. Wei Suening bergegas ke pintu dan berteriak kepada Wei Gongsun, "Ayah, ibuku bisa diselamatkan." He Jiarong berkata dia bisa menyelamatkan ibuku. Benarkah? Zheng Xifan tampak bahagia. Wajah Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun tiba-tiba tenggelam, dan mereka saling memandang dengan cemberut. Zhang Dian buru-buru mengingatkan, Biro Kesehatan, keadaan adik ipar saya tidak bisa ditunda. Saya sudah bilang, cara terbaik adalah dengan operasi. Kalau mencoba pengobatan tradisional Tiongkok, hasilnya akan lambat. Sekali menyebar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wei Gongsun mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata kepada Wei Suening, panggil Xiao He keluar, ayo kita bicara di luar. Setelah Lin Yu keluar, Wei Gongsun buru-buru berkata, Jiarong, penyakit bibimu adalah penyakitmu. Apakah memang ada cara untuk mengobatinya? Minum obat dan akupuntur. Lin Yu menjawab dengan jujur. Biro Kesehatan, bukankah ini omong kosong? Bagaimana kanker bisa disembuhkan dengan minum obat dan akupuntur? Terjadi jika kamu minum obat dan akupuntur. Sel kanker mungkin telah menyebar ke seluruh rongga perut, dan saat itu para dewa akan datang dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Apa yang dia katakan benar, Zheng Yunxia akan mati dalam beberapa hari. Zheng Xifan, yang awalnya mendukung Lin Yu, terdiam ketika mendengar ini. Hal semacam ini sebenarnya bukan lelucon. Jiarong, seberapa yakin kamu? Wei Gongsun selalu memiliki kesan yang baik terhadap Lin Yu. Dia tahu bahwa pemuda ini mantap dan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, jadi dia bertanya dengan sabar. 80 hingga 90%. Lin Yu memperkirakan secara konservatif. Biro Kesehatan, Anda harus memotong setengah dari apa yang disebut tingkat keberhasilan pengobatan tradisional Tiongkok. Menurut apa yang dia katakan, tingkat keberhasilannya hanya 40%. Zhang Dian meletakkan tangannya di belakang punggung dan mendengus dingin. Iya Biro Kesehatan, pengobatan Tiongkok selalu hanya sebatas nama saja. Kalau tidak percaya, Anda bisa pergi ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok kami untuk memeriksanya. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak melebihi 50%. Wakil Presiden Sun juga buru-buru membantu. Itu kemungkinan rumah sakitmu, bukan kemungkinanku. Lin Yu berkata dengan dingin. Oke. Berhentilah berdebat. Wei Gongsun menyela mereka dengan dingin, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Lin Yu dengan nada meminta maaf, Xiao He, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi bagaimanapun juga, minumlah obat, akupuntur tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah itu bisa disembuhkan. Bahkan Anda tidak bisa menjamin bahwa itu akan 100% efektif. Jika ada yang tidak beres, pengobatan barat akan jauh lebih mudah lesi dihilangkan dan sel kanker dihilangkan, risikonya secara alami akan hilang. Pembedahan. Lin Yu merasa cemas ketika mendengar ini, dan berkata dengan cepat, Paman Wei, kita tidak bisa membiarkan Bibi melakukan operasi kondisinya saat ini. Aku bahkan mungkin tidak bisa turun dari meja operasi. Beraninya kamu, siapa yang kamu kutuk di sini? Keluar. Sebelum Wei Gongsun dapat berbicara, Zhang Dian segera mengumpat dengan tatapan galak wajahnya. Xiao He, tidak ada yang berbicara sepertimu. Wajah Wei Gongsun menjadi gelap, dan dia berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, tangannya di belakang punggung. Paman Wei, aku mengatakan yang sebenarnya. Lin Yu berkata dengan cemas. Kentut, kami menyewa dokter terkenal internasional, dan tingkat keberhasilan operasi gastrektomi menempati urutan pertama di dunia. Bagaimana Anda, seorang dokter desa, bisa mempertanyakannya? Zhang Dian memarahi dengan marah. Kaulah yang kentut. Wei Suening memarahi Zhang Dian dengan marah. Diam. Wei Gongsun menunjuk ke arah Wei Suening. Dan berkata, pulanglah,
lihat apa yang kamu kenakan, sungguh hal yang tidak mencolok. Meski memiliki kesan yang baik terhadap Lin Yu, bukan berarti Lin Yu bisa mengutuk istrinya begitu saja. Baiklah, saudaraku He, kamu boleh pergi dulu. Melihat Wei Gongsun benar-benar marah, Zheng Xifan buru-buru menarik Lin Yu keluar. Saudaraku He, silakan kembali dulu. Jangan salahkan pelayanan berjasa. Masalah ini memang berhubungan dengan kehidupan saudara perempuanku, jadi dia tidak boleh gegabah. Zheng Xifan berkata dengan nada meminta maaf sambil mengirim Lin Yu keluar dari gedung rumah sakit. Tetapi Tuan Zheng, kondisi bibi Zheng saat ini benar-benar tidak memungkinkan untuk dioperasi, kata Lin Yu mendesak. Lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan tanpa operasi? Zheng Xifan tidak berdaya. Kalau tidak, saya tahu bahwa organisasi perawatan kesehatan scan dari Asosiasi Medis Amerika telah meluncurkan obat anti kanker baru. Dikatakan sangat efektif. Anda boleh membiarkan bibi Zheng meminumnya terlebih dahulu. Gongsun bilang dia sudah meminumnya. Itu tidak efektif untuk fisik bibimu. Itu tidak efektif. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Din Zhang berkata bahwa dia sudah meminumnya. Obat bibimu benar-benar tidak ada gunakan. Kamu kembali, pelan-pelan di jalan. Zheng Xifan sedikit tidak sabar. Setelah berbicara, dia melambai ke Lin Yu dan berbalik untuk memasuki gedung rumah sakit. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi N, Wakil Presiden American Medical Association. Bab 180 Bukti Kuat. Namun yang terdengar dari ujung telepon yang lain adalah nada mati. Lin Yu menelepon lagi, tetapi teleponnya masih dimatikan. Mau tak mau dia bertanya-tanya, dan tiba-tiba teringat bahwa saat itu hampir tengah hari, saat itu sudah larut malam di Amerika, dan Ani mungkin sudah tertidur. Lin Yu menunggu dengan sabar sampai malam dan menelepon Ani lagi, tapi tetap mematikan teleponnya. Tidak, di Amerika sudah siang hari. Mengapa saya tidak bisa lewat? Siapa yang kamu telepon? Mengapa kamu sepertinya kehilangan jiwamu? Jiang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat penampilan Lin Yu. Saya tidak mengkhawatirkan bibi Zheng, kata Lin Yu tanpa daya. Jika Wei Gongsun bersikeras tidak mengizinkannya dirawat, maka bibi Zheng akan bernasib buruk. Satu-satunya cara sekarang adalah bertanya kepada Ani tentang obat anti kanker dan membuktikan bahwa Zhang Dian berbohong, tetapi panggilan telepon Ani tidak dapat dihubungi. Dokter tidak mengetuk pintu, dan perkataannya tidak diberitakan dengan enteng. Anda, orang-orang tidak membutuhkan Anda lagi, dan Anda masih terburu-buru untuk mengobati penyakit orang lain. Jiang Yan memutar matanya, mengambil masker wajah, ini, aku akan mengaplikasikannya padamu. Masker wajah akan membuat wajah jelekmu tetap bersinar. Petik 2. Tidak, aku tidak membutuhkannya, kata Lin Yu tegas. Patuhlah. Jiang Yan segera menoleh dan dengan hati-hati menempelkan topeng itu ke wajahnya, ada lebih dari 100 potong. Mahal sekali. Lin Yu sedikit terkejut, dan sangat tersentuh. Yan saudari, kamu sangat baik padaku sehingga kamu bersedia memberiku topeng yang mahal. Tentu saja, dengan siapa kita menjawab. 15 menit kemudian, Jiang Yan datang untuk membantunya melepas masker, melihat wajahnya, dan bergumam, itu tidak alergi. Mengapa begitu banyak orang mengatakan mereka alergi? Petik 2. Saya menantang Jiang Yan untuk menggunakan dia sebagai kelinci percobaan. Sebelum tidur, Lin Yu menelepon Ani lagi, tetapi tetap tidak dapat tersambung. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia menelepon lagi, tetapi tetap tidak dapat tersambung. Saat ini, Sue Qin memanggilnya. Jiarong, apakah kamu sibuk pagi ini? Jika tidak, saya harap kamu dapat menghadiri upacara peletakan fondasi gedung kami hari ini. Apakah pembangunannya akan dimulai? Lin Yu sedikit bersemangat ketika mendengarnya, dan segera setuju, oke, saya pasti akan pergi. Mengetahui bahwa Lin Yu akan menghadiri upacara peletakan batu pertama, Jiang Yan secara khusus menemukannya setelan yang layak, membantunya mengenakannya, dan berkata, setelah upacara peletakan fondasi selesai, cepat kembali ke rumah sakit. Jangan terlibat dengan goblin kecil Sue Qin itu.
Kalau begitu cium aku, memalingkan wajahnya ke samping sambil tersenyum. Wajah Jiang Yan menjadi sedikit merah, dia mengutuk secara diam-diam, dan kemudian mencium wajah Lin Yu seperti capung. Lokasi pembangunan gedung Rongqin terletak di sebidang tanah berkualitas tinggi di distrik baru. Xie Changfeng secara pribadi memberitahu Biro Pertanahan dan Sumber Daya bahwa lokasi tersebut sangat menguntungkan. Ketika Lin Yu tiba di tempat kejadian, semuanya sudah siap. Sue Qin dan sekelompok pemimpin perusahaan dan karyawan ada di sana, serta beberapa pria parubaya berjas dan berdasi yang tidak dia kenali kontraktor teknik. Qin Lang, Da Jun dan anggota tim keamanan lainnya juga ada di sana. Orang-orang yang datang dari pasukan khusus sangat luar biasa. Masing-masing penjaga keamanan memiliki punggung tegak, wajah mereka serius, dan mata mereka mengamati sekeliling dengan tajam. Awalnya Sue Qin ingin Lin Yu berbicara, tetapi Lin Yu tidak cocok untuk kesempatan ini, jadi dia menolak dan meminta Sue Qin untuk menggantikannya. Setelah Sue Qin dan beberapa pemimpin menyelesaikan pidatonya, upacara peletakan batu pertama pun diadakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan ini? Lin Yu melirik lubang pondasi yang sedang digali di kejauhan dan bertanya pada Sue Qin dengan rasa ingin tahu. Sebelum Sue Qin dapat berbicara, seorang pemimpin kontraktor datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan He, gedung perkantoran yang kami bangun adalah gedung super tinggi dengan lebih dari 34 lantai, dan lubang pondasinya adalah pondasi yang dalam. Dengan efisiensi perusahaan kami, biasanya dibutuhkan waktu 1,5 hingga 2 tahun untuk menyelesaikan pembangunannya, namun Pak Sue meminta agar kecepatannya dipercepat, jadi saya menyiapkan 2 kelompok pekerja untuk bekerja siang dan malam, dan masa pembangunannya bisa dipersingkat menjadi sekitar 1 tahun. Efisiensinya sangat bagus, tetapi saat bekerja dengan cepat, ingatlah untuk memastikan kualitas proyek dan keselamatan pekerja." Lin Yu mengangguk dan mengatakan kepadanya bahwa kecelakaan di lokasi konstruksi terus terjadi, dan masalah keselamatan harus lebih diperhatikan tindakan pencegahan terhadap. "Itu sudah pasti, jangan khawatir." Pria yang terlihat seperti seorang pemimpin berkata sambil tersenyum. "Saya akan datang dari waktu ke waktu untuk mengawasi jika tidak ada pekerjaan." Sue Qin berkata sambil tersenyum. Setelah makan malam dengan Sue Qin dan yang lainnya pada siang hari, Lin Yu tidak sabar untuk kembali ke rumah sakit. Dia menelepon Ani lagi, tetapi dia masih tidak tersambung. Dia harus tahu bahwa Dian akan disembunyikan besok. Dokter yang Anda undang akan datang, dan setelah operasi dilakukan, semuanya sudah terlambat. Untungnya, Ani akhirnya meneleponnya di malam hari, dan Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega. "Hei, kamu akhirnya ingat aku. Ini pertama kalinya kamu meneleponku setelah sekian lama, dan kamu meneleponku berkali-kali sekaligus. Apa kamu terlalu merindukanku?" Ani di ujung telepon cukup bersemangat. "Nona N, Anda akhirnya menjawab teleponnya." Lin Yu tersenyum pahit. "Maaf, saya menghadiri pertemuan tertutup 2 hari ini dan telepon saya disita," jelas Ani. "Nona N, saya ingin bertanya apakah ada persyaratan fisik untuk obat anti kanker skanen Anda? Apakah itu tidak efektif untuk beberapa orang dengan perawakan khusus?" Lin Yu tidak punya waktu untuk menyapanya dan langsung pergi ke sana. "Tidak, obat kami telah menjalani uji klinis yang ketat dan cocok untuk semua ras dan fisik." Ani meyakinkan, "Mengapa Anda menanyakan hal ini?" "Bukan apa-apa, saya hanya mengerti," cibiran dalam hati. Sepertinya alasan memburuknya kondisi Bibi Zeng sebenarnya karena bajingan Zhang Dian yang membuat masalah. "Ani, apakah kamu sibuk besok? Bolehkah aku menghubungimu kapan saja?" Lin Yu berpikir sejenak dan bertanya pada Ani. "Tentu saja, untukmu, aku akan tetap membuka ponselku." Ani segera menyetujui. Mendengarkan nada bicara Lin Yu, sepertinya sesuatu telah terjadi. "Terima kasih kalau begitu. Ada yang harus kuurus besok. Mungkin aku butuh bantuanmu." Lin Yu berkata dengan penuh terima kasih. "Tidak masalah," kata Ani dengan nada prihatin setelah menyetujui. "Dia, bagaimana kabarmu? Saat kamu datang ke Amerika Serikat sebagai tamu, aku akan memperlakukanmu dengan hangat." "Mungkin ada kemungkinan," berkata sambil tersenyum. "Baiklah kalau begitu aku akan menunggumu, tapi kamu harus datang," perintah N.
Setelah menutup telepon, Lin Yu melihat ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Wei Xuening di teleponnya, dan buru-buru meneleponnya kembali. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak bisa menelepon? Kudengar dokter asing telah datang dan akan melakukan operasi pada ibuku besok siang. Apa yang harus aku lakukan? Wei Xuening di ujung telepon sangat cemas hingga dia hampir menangis. Ya, dia telah berada di pihak Lin Yu dari awal sampai akhir. Tentu saja, dia percaya pada kata-katanya dan takut ibunya benar-benar tidak bisa keluar dari meja operasi. Tidak apa-apa, jangan panik, dengarkan aku. Apakah kamu masih memiliki obat anti kanker produksi skane yang diminum ibumu? Lin Yu bertanya dengan tenang. Ya, masih ada beberapa botol tersisa, tapi tidak ada gunanya. Wei Xuening berkata dengan getir. Dengan cara ini, kamu membawa semua obat ke klinik medisku besok pagi. Lin Yu memerintahkan, ingat, itu saja, aku akan menangani sisanya. Oh, akan melakukannya, tapi dia masih mengangguk dan setuju. Saat fajar keesokan harinya, Wei Xuening pergi ke aula kebangkitan dengan membawa sekantong obat. Namun, setelah menunggu 2 atau 3 jam hingga Lin Yu datang, Wei Xuening sangat marah dan berkata dengan marah, bukankah kamu memintaku untuk melakukannya? Datanglah pagi-pagi sekali, kenapa kamu tidak datang sendiri? Aku bilang pagi-pagi sekali, tapi aku tidak bilang sepagi ini. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, gadis konyol ini terlalu jujur. Lin Yu mengambil obat di tangannya dan bergegas ke apotek. Dia mengeluarkan obat dari setiap botol obat, menghancurkannya dengan kunci, memutarnya dan menciumnya di ujung hidungnya sama dengan obat di 3 botol lainnya. Melihat perbedaannya, ia langsung mencibir. Benar saja, Zhang Dian ini tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Menjual obat palsu saja sudah cukup baginya untuk minum sepoci. Apa yang kamu lihat? Wei Xuening bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk seorang pemula medis seperti dia secara alami tidak bisa membedakan kedua obat tersebut. Apakah kamu memakai borgol? Lin Yu tidak menjawabnya dan melihat ke pinggangnya. Tidak, apa yang kamu lakukan dengan borgol? Wei Xuening bertanya dengan bingung. Kembalilah dan bawalah. Kamu akan membutuhkannya nanti. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Setelah Wei Xuening kembali dengan borgol, Lin Yu membawanya ke rumah sakit rakyat Qinghai. Saat ini, di bangsal tempat Zheng Yunxia berada, Zheng Xifan dan Wei Gongsun sama-sama ada di sana, berdiskusi dengan suara pelan tentang operasi yang akan dilakukan pada sore hari. Dong-dong. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu 2 kali, lalu Wei Xuening dan Lin Yu masuk. Jiarong. Zheng Xifan cukup terkejut saat melihat Lin Yu, dan merasa tidak berdaya. Mengapa Xiao He ini ada di sini lagi? Wei Gongsun mengerutkan kening, memasang wajah cemberut, dan tidak berkata apa-apa. Dia jelas masih marah dengan apa yang dikatakan Lin Yu hari itu. Biro Kesehatan, Tuan Zheng, saya tahu Anda tidak ingin bertemu dengan saya, tetapi demi keselamatan Bibi Zheng, saya harus datang ke sini. Karena operasi baru akan dimulai pada sore hari, Anda tidak keberatan jika saya tunda kamu untuk sementara waktu sekarang. Saya akan katakan selanjutnya apa yang terjadi mungkin benar-benar merusak kesan Anda terhadap Zhang Dian. Kata Lin Yu dengan wajah tulus. Ya, ayah, paman, beri dia waktu. Bagaimanapun, dia juga melakukannya demi kebaikan ibuku dengan cepat setuju. Wei Gongsun dan Zheng Xifan saling melirik, dan ekspresi mereka sedikit melembut. Ya, bujukan keras kepala Lin Yu berkali-kali benar-benar demi kebaikan Zheng Yunxia. Oke, Xiao He, mari kita dengarkan apa yang kamu katakan. Wei Gongsun menggenggam tangannya di belakang punggung, menunjukkan bahwa Lin Yu dapat berbicara. Tidak pantas berbicara di sini. Ayo pergi ke kantor dekan Zhang untuk berbicara. Lin Yu berencana memperlihatkan wajah jelek Zhang Dian ke wajahnya. Din Zhang sedang mengadakan seminar dengan dokter dari Stein, kata Zheng Xifan. Stein, apakah dokter diundang oleh Stein? Lin Yu cukup terkejut saat mendengar ini. Benar, itu Stein dari American Medical Association. Ada apa? Zheng Xifan sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Lin Yu bereaksi begitu keras. Bukan apa-apa,
maka semuanya akan lebih mudah ditangani. Senyuman santai muncul di sudut mulut Lin Yu. Kemudian dia membawa Wei Gongsun, Zheng Xifan dan Wei Suening langsung ke ruang kuliah tempat Zhang Dian mengadakan pertemuan. Lin Yu langsung membuka pintu dan menerobos masuk. "He Jiarong, apa yang kamu lakukan di sini?" Zhang Dian tiba-tiba menjadi marah saat melihat ekspresi Lin Yu di belakangnya. Para dokter dan wakil presiden di meja konferensi merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat Lin Yu. Banyak dari mereka yang mengenal Lin Yu, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa jijik. "He Jiarong, dia adalah He Jiarong yang mempertanyakan keterampilan medisku." Orang asing berambut pirang, bermata biru, dan berhidung besar di sebelah Zhang Dian mengerutkan kening dan menatap Lin Yu, dengan sedikit permusuhan di matanya. Dia adalah Blaise, ahli kanker lambung terkenal yang diundang khusus oleh Zhang Dian dari Stein. Dia sudah lama tinggal di ibu kota, jadi dia berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. "Ya, ini saya. Anda pasti sudah memeriksa pasien dengan cermat. Apakah menurut Anda pasien tersebut memerlukan gastrektomi?" Lin Yu meliriknya dan menebak bahwa dialah dokter asing yang diundang. Tentu saja, satu-satunya pengobatan untuk kondisi pasien adalah gastrektomi, kata Blaise dengan pasti. "Benar saja, levelmu tidak terlalu tinggi." Lin Yu mendengus dingin, "Kamu hanya fokus pada bagian pasien yang terkena kanker, tapi abaikan bahwa dia adalah pasien dengan penyakit metabolik yang tersembunyi dalam fungsi tubuh. Sebelum operasi selesai, pasien akan kehilangan tanda-tanda vitalnya." "Itu tidak masuk akal," Zhang Dian berkata dengan dingin. "Tidakkah Anda memiliki bukti bahwa rumah sakit kami tidak dapat mendeteksinya itu penyakit metabolik?" Adalah lelucon untuk mengatakan bahwa Nyonya Wei adalah pasien dengan penyakit metabolik hanya dengan memeriksa denyut nadinya. "Din Zhang, jangan berdebat dengannya orang. Keluarkan dia." Blaise menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berdebat dengan seorang dokter pengobatan Tiongkok. Di matanya, hasil yang diperoleh dengan instrumen canggih mereka jauh lebih akurat daripada kesimpulan yang diambil oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok yang dengan santai menyentuh pergelangan tangannya. "Usir aku. Bahkan jika wakil presiden Muen ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Apakah Anda kenal wakil presiden kita?" Setelah mengatakan ini, Blaise tiba-tiba tertawa. Dia menoleh ke arah Din Zhang dan berkata sambil tersenyum, "Din Zhang, ini adalah lelucon paling konyol yang pernah saya dengar, udik. Dia sebenarnya bilang dia kenal wakil presiden kita." Petik 2. Lin Yu bahkan tidak mengenalnya, jadi bagaimana dia bisa mengenal wakil presiden mereka? "Maaf, Blaise, karena membuatmu tertawa. Kami, para dokter Tiongkok, memiliki kebiasaan menyombongkan diri." Zhang Dian setuju sambil tersenyum, menatap Lin Yu dengan mata penuh cemoohan.